Kisah suatu ketika Baginda Raja tampak bersedih. Pasalnya sang putra mahkota jatuh sakit. Sudah beberapa tabib didatangkan, namun tak kunjung ada hasilnya. Menurut diagnosis para tabib itu, penyakit yang diderita oleh putra mahkota sangat sulit untuk dilacak. Akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk menyembuhkan putranya itu. Baginda Raja menyiapkan hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang dapat menyembuhkan penyakit aneh sang putra mahkota. Karena hadiah yang dijanjikan Baginda Raja sangat menggiurkan, tentu banyak masyarakat berbondong-bondong untuk ikut berpartisipasi dalam sayembara itu. Namun, dari seluruh peserta sayembara itu, tak ada satupun yang dapat menyembuhkan sang putra mahkota. Semuanya nihil. Kenyataan ini membuat Baginda Raja merasa sangat terpukul. Hingga pada suatu hari, seorang sahabat Abu Nawas memberanikan diri dan berkata kepada Baginda Raja, "Saya kira Abu Nawas bisa mengobati penyakit aneh putra Baginda Raja," ucap sahabat Abu Nawas itu. Tentu saran ini membuat Baginda Raja terkejut. Apa bisa Abu Nawas membuat putranya sehat seperti sedia kala? Namun kemudian Baginda Raja berpikir, ada baiknya juga usul mustahil ini dicoba terlebih dahulu, pikir Baginda Raja dalam hatinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang. Ia datang ke istana dengan tangan kosong dan tidak membawa peralatan apapun yang dibutuhkan untuk mengobati. Hal ini membuat Baginda Raja kembali merenung. Apa benar Abu Nawas bisa mengobati penyakit putraku ini? Gumam Baginda Raja dalam hati. Sesaat kemudian, Abu Nawas pun masuk ke dalam kamar sang putra mahkota. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas tampak mulai bekerja. Dipandanginya wajah calon raja itu. Kemudian Abu Nawas berkata, "Saya butuh seseorang yang lanjut usia, yang masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri," pinta Abu Nawas. Baginda Raja yang ikut menunggu di dalam kamar sang putra mahkota kemudian memerintahkan para pegawainya mencari seseorang yang dimaksud oleh Abu Nawas itu. Tak lama kemudian, orang tua yang dipinta Abu Nawas itu pun didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas kepada orang tua tersebut. Tatkala orang tua itu menyebut satu persatu nama daerah di selatan, Abu Nawas pun menempelkan telinganya di dada sang putra mahkota. Namun tak ada respon dari sang putra mahkota. Kemudian Abu Nawas meminta orang tua itu menyebutkan nama-nama daerah yang ada di timur, barat, dan utara sambil terus menempelkan telinganya di dada sang putra mahkota. Setelah orang tua itu selesai menyebutkan nama-nama daerah yang ada di seluruh penjuru negeri, Abu Nawas pun memohon izin kepada Baginda Raja untuk mengunjungi salah satu desa di sebelah utara. Tentu hal yang dilakukan oleh Abu Nawas itu membuat Baginda Raja merasa sangat heran. "Hai Abu Nawas, apa yang engkau lakukan? Aku menyuruhmu datang ke istana untuk mengobati putraku, bukan untuk jalan-jalan," tanya Baginda Raja heran. "Maafkan hamba Baginda, hamba belum bisa menjelaskan alasannya kali ini. Hamba akan pergi ke sana selama 2 hari," ucap Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Sekembali dari desa yang dituju, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menemui putra mahkota. Sambil menempelkan telinganya di dada sang putra mahkota, Abu Nawas mengucapkan suatu kata. Setelah selesai memeriksa sang putra mahkota, Abu Nawas pun lantas menemui Baginda Raja dan berkata, "Apakah Baginda masih menginginkan sang putra mahkota untuk tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu hingga engkau menanyakan hal seperti itu, Abu Nawas?" jawab Baginda Raja agak marah dengan pertanyaan dari Abu Nawas itu. Kemudian Abu Nawas pun menjelaskan kondisi sang putra mahkota. Putra Paduka sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, ungkap Abu Nawas menjelaskan.
"Bagaimana kau tahu bahwa putraku sedang jatuh cinta pada seorang gadis?" tanya Baginda Raja. "Sederhana saja, Baginda Raja. Ketika hamba meminta nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, degup jantung putra mahkota biasa saja. Tetapi ketika menyebutkan satu desa di daerah utara, degup jantung putra mahkota malah berdegup lebih kencang. Desa itulah yang saya kunjungi kemarin. Nampaknya putra Baginda tidak berani mengutarakannya kepada Baginda Raja. Saran hamba untuk kesembuhan putra Baginda, nikahkanlah mereka berdua," ujar Abu Nawas menyarankan. "Bagaimana kalau aku menolak usulmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Cinta itu buta, Baginda Raja. Bila kita tidak selekas mengobati kebutaannya, maka ia akan mati," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya setuju untuk menikahkan mereka berdua. Dan benar saja saran dari Abu Nawas itu. Setelah mereka menikah, sang putra mahkota berangsur-angsur pulih dari sakitnya. Setelah sang putra mahkota sembuh dari sakitnya, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja.